Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL108 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 8962. Parameter yang akan gue bahas ini merupakan revisi pertama, produksi 25 Januari tahun 2017. Jadi ini produksinya udah cukup lama dan gua perhatikan belum ada update-nya sampai saat ini. Dan lembar parameter ini gua dapatkan dari website resminya. Dan seperti biasa, untuk ukuran detail dari unitnya di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 203 mm atau 8 inci. Daya tampung maksimum 200 watt. Untuk rentang frekuensi mulai dari 32 Hz sampai 2,6 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, 86 dB. Untuk ukuran voice coil 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Jadi kita mulai aja. Untuk Fs ini 31 Hz, untuk DCR 1,7 ohm atau 3,4 ohm, KTS 0,33 atau 0,56, Cache 0,36 atau 0,65, KMS 4,22 atau 4,06, MMS 44,4 gram atau 41,7 gram, GMS 0,59 atau 0,63 mm per Newton, BL 6,4 atau 6,5 Tesla meter, fast 38,6 atau 41,6 liter, efisiensi 0,31 atau 0,18%, SD 216,4 cm persegi, dan terakhir Xmax di 4,2 mm. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk EBP, ini akan tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang disesuaikan dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Sementara terkait efisiensinya, di mana Fs-nya 31 Hz dan respon frekuensinya mulai dari 32 Hz, menurut gua ini terlalu rendah dan mungkin gak akan begitu maksimal pada rentang frekuensi tersebut. Ini karena untuk menghasilkan frekuensi rendah yang baik, sebuah speaker itu tentu juga harus didukung dengan diameter konus yang lebih besar serta jangkauan Xmax yang lebih tinggi. Meskipun tentu kita nggak bisa melewatkan parameter Q-nya. Jika diset pada frekuensi yang terlalu rendah, Xmax-nya akan mudah tercapai dan output yang dihasilkan tentu akan terdistorsi, sehingga watt yang mampu diterima otomatis juga akan berkurang. Dan dengan watt yang berkurang,
maka SPL-nya tentu juga akan menurun. Jadi tantangan utamanya tentu ada di sini. Intinya, semakin besar sebuah box, maka akan semakin rendah respon frekuensinya. Namun daya tampung wattnya tentu akan menjadi semakin terbatas, sehingga SPL-nya tentu juga akan jauh menurun. Tapi seperti target penggunaannya, dengan parameter yang disajikan, ini tentu akan cocok aja untuk audio mobil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 100 watt. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 65 Hz, tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 112 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 61 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 100 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 10,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 46 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 260 mili, panjang ke belakang 400 mili, kemudian lebarnya 320 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 20 mili. Untuk bagian depan ini dimundurin 4 mili sebagai space atau dudukan dari RAM speakernya. Sementara untuk bukaan port bagian dalam, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 40 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 45 mili. Lalu ukuran ruang internal yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 232 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga yang ini bertujuan untuk aerodinamika. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 1
100 mili. Dan fungsi triplek yang ini, selain untuk menambahkan estetika, ini juga akan membantu dalam memperkuat bagian depan dari box speakernya. Dan terakhir penguatan yang ini, di sini gua menambahkan 2 buah penguatan dengan ukuran 40 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL108 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 8962. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.